Di dalam ini Kanjeng Ratu memang datang dia persis di depan saya. Dia pertama meminta salam sama saya bersalaman. Setelah itu dia menyampaikan pada saya dia ini bersalaman sama Mbak Lia. Kanjeng Ratu ini terlalu kuat, tubuh dan jiwanya Mbak Lia nggak kuat gitu menghadapi daripada energi Nyai Roro Kidul. Hanya tangannya seperti kaku, seperti ada kayu, seperti ada besi, kan Mbak Lia ya? Pertama sih ada kayak energi yang sangat kuat. Pertamanya ke tangan, ke bagian tangan waktu saya berdoa. Tiba-tiba energinya semakin kuat. Tiba-tiba tanganku kayak kaku sendiri gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Tadi Kanjeng Ratu itu mengatakan gini Bu ya, di antara pengunjung-pengunjung sini, dia sempat hatinya itu marah karena ada pengunjung, nah ini maaf Bu ya, iya, permintaannya itu permintaan sesuatu yang jelek gitu. Dia nggak mau gitu, tapi kalau permintaan baik dia tolong, tapi kalau permintaan jelek dia marah gitu. Baik pemirsa, mungkin ada sketsa yang akan dibacakan oleh Mr. I. Sekeliling sosok tempat ini memang ada putri berbadan ular, cuma badan ularnya seperti emas Bu. Benar Bu, Ibu pernah melihat. Nah, kalau yang ini maaf ya, benar ini Kanjeng Ratu. Iya. Ibu, kita permisi dulu ya. Terima kasih ya, kita udah boleh singgah di tempatnya. Cagar budaya di Desa Kuarisan, Kecamatan Kutowinangun inilah tempat peristirahatan terakhir Arung Binang. Beliau merupakan bupati pertama di Kebumen. Menurut sejarah, Pangeran Puger atau Pakubuwono pertama dari Kerajaan Mataram mempunyai putra bernama Joko Sangkrip. Di usia mudanya, Joko Sangkrip mendapat petunjuk agar bertapa di sepanjang pantai selatan untuk mendapatkan senjata pusaka. Dengan ilmu dan senjata pusaka inilah Joko Sangkrip mengabdi pada Keraton Surakarta, menjadi panglima prajurit dalam hingga akhirnya beliau berhasil memadamkan pemberontakan yang terjadi di Banyumas. Karena jasanya itulah Joko Sangkrip kemudian diangkat menjadi Bupati Kebumen dengan gelar Tumenggung Arung Binang pertama. Sampai sekarang beragam pusaka milik sang bupati masih tersimpan baik di area pemakamannya. Menurut warga sekitar, benda-benda pusaka tersebut dijaga oleh Kodam Jin Penunggu yang erap kali terlihat penampakannya di sekitar ruangan penyimpanan. Jika kita melewati pintu depan cagar budaya ini, kita akan menemui sendang yang dipercaya berkhasiat untuk penyembuhan. Sampai sekarang orang-orang mengambil air di sini itu buat menyembuhkan penyakit-penyakit yang diderita, gatel-gatel, pegel-pegel, meriang gitu. Kalau itu mau hujan, pernah itu ada pelangi itu dari arah sana sampai sini. Dari cerita legenda, di sendang inilah tempat Joko Sangkrip mendapat petunjuk berendam di dalam sendang ini untuk menghilangkan penyakit kulitnya. Selain itu, masyarakat pun percaya akan adanya sosok perempuan yang menjaga sendang ini. Ada misteri apa yang sebenarnya menyelimuti tempat ini?
Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di Sendang Aruang Binong, Desa Kuarisan, Kebumen. Dan saya masih bersama Rida. Mbak Rida. Dan konon kabarnya Sendang ini mempunyai khasiat yang sangat luar biasa. Sendang ini ada sosok-sosok energi apa dan aura apa nih Mbak Rida? Saya sih saya belum masuk ke dalam sih ya Mas, cuma saya berasanya di sini ada sosok sepertinya perempuan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Sendang ini ada hubungan dengan legenda Joko Tingkir. Ini Jaka Sangkrip. Joko Sangkrip. Iya betul, Joko Sangkrip. Betul Pak? Iya betul ya. Monggo ceritakan. Ya betul, karena dulu waktu kecilnya yang Joko Sangkrip itu sakit-sakitan. Sakitnya sakit kulit. Ya di sini karena dia tuh berkelana untuk mencari kesembuhan. Ada suatu bisikan, konon di Sendang ini bisa, ya alhamdulillah. Dia itu setelah mandi dalam Sendang ini bisa sembuh. Sendang ini khasiatnya apa? Ini tergantung dari keyakinan masing-masing, begitu. Jadi ada kerannya yang sakitan, ya kebetulan sekali misalnya masuk, bisa mandi dan sebagainya, bisa sembuh dan begitu. Boleh diizinkan masuk? Silakan. Rida, apa yang Mbak Rida mungkin lihat atau rasakan? Dulu Mas, ini kebetulan harus di ini. Apa nih Mbak Rida yang rasakan? Kok Mbak Rida saya lihat kok goyang muter? Ya, saya mencoba komunikasi, cuman Mas yang saya dengar tuh mencoba komunikasi, cuman Mas yang saya dengar tuh gitu. Jadi ini saya sih lihatnya sosok perempuan ya Pak ya, gitu loh. Perempuan rambutnya panjang, tapi dia nggak memperlihatkan mukanya Pak ya. Jadi dia seperti itu. Dia belum mau berkomunikasi sama saya di sini. Kita panggil Mas Ahmad untuk komunikasi. Mas Ahmad. Mbak Rida kan mau komunikasi, tapi kayaknya agak ada yang ngeblok sedikit. Ya, ini dari tadi ada yang ganggu kita dari ini dari luar sih. Oh, dari luar. Ya, mencoba untuk masuk. Ya. Terus nyerang ngincer Mbak Rida terus. Silakan Samad bisa komunikasi. Paling saya coba komunikasi sama makhluk yang ada di sini aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Panggil Eyang. Iya, Eyang dari mana Eyang? Dahulu tempat ini sangat keramat. Tempat ini? Banyak yang datang ke sini untuk pengobatan, untuk kesejahteraan. Tapi ada segelintir orang yang menyalahgunakan tempat ini. Sehingga tempat ini menjadi kotor. Datang ke sini dengan niat yang tidak baik. Sekarang kehasiatan tempat ini sudah berkurang. Untuk mengembalikan auranya. Jaga tempat ini baik-baik. Jaga. Ya. Jangan sampai orang-orang ke sini, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas nunjuk tuh. Ya, ini ada beberapa yang mungkin yang kalau yang perempuan sebelah sini. Iya. Cuman memang ada mungkin yang dari
dalam. Kita coba komunikasi. Tapi Pak Tardiono tadi sosok perempuan tadi siapa ya? Saya masih penasaran. Situ Subandia. Nah, ya sementara yang Joko Kantung sama Joko Sumedi itu ada kalanya masuk di pusakanya. Ini. Pak, kenapa perempuan tadi bersemayam di sini, Pak? Seperti ada tugas dari dia, itu dia. Jadi untuk apa? Untuk menjaga. Kesejahteraan untuk lingkungan maksudnya gitu. Jadi misalnya ada lewat sini bisa mandi dan sebagainya. Mas Ahmad, terima kasih. Pemirsa, tiba-tiba Rida dirasuki oleh sosok energi yang sangat kuat. Sosok apakah yang membuat Rida dirasuki secara bertubi-tubi seperti ini? Melihat Rida yang semakin lemah fisiknya, Ahmad pun meminta sosok yang merasuki Rida pindah ke raga Ahmad. Saya waktu begitu masuk ke dalam, sebenarnya saya sudah memantau dari luar pagar itu, Mas ya. Saya udah melihat sosok perempuan kan, gitu. Itu saya di dalam itu keblok seolah-olah gitu. Dan di punggung saya berat gitu. Saya terus terang nggak bisa melihat apa. Yang tadinya saya di luar aja saya bisa terawang, tapi pas begitu saya masuk ngeblok gitu. Begitu masuk ke arah sini itu semakin berat, semakin berat. Makanya saya tadi duduk dulu di sini itu semakin berat dan semakin pengang, semakin pengang. Abis itu saya bisa ceritakan nggak Pak? Dari mana Arung Binong itu mendapatkan senjata pusaka? Betul. Yang waktu masih muda, masih timbul, dia itu senang bertapa maupun berkelana, gitu ya. Karena dia itu setelah sembuh dari penyakitnya itu ada suatu bisikan supaya yang ini bertapa di pesisir kidul. Nah, pernah suatu saat dia itu pernah bertapa sampai mendem. Mendem itu setengah badan. Jadi itu sampai 15 hari. Dia itu mendapatkan suatu kemujizatan lah ya, itu merupakan benda termasuk adanya itu di pusaka. Mbak Rida, aura apa Mbak Rida yang rasakan di sini nih Mbak? Kalau di sini saya rasakan auranya positif ya Mas, seperti aura perlindungan karena waktu saya datang dari depan itu sempat saya waktu menghadap ke sana, saya melihat di sini sekelebat ada sosoknya tuh seperti macan, tapi kepalanya lebih kecil. Ini gini, ini sebagian dari pusaka yang kalau kita lihat kodam lah ya. Ini konon memang namanya kumbang ali-ali. Kumbang ali-ali. Ini berupa
warna roseto, kalau bilang bahasa Indonesia apa ya, kera putih gitu. Nah ini. Wah, Pak, kalau diizinkan boleh melihat pusakanya. Silakan. Ya. Ini semeti. Ya, ini yang tumbangnya. Ini Kiai Regul namanya. Kiai Regul. Sementara yang kehilangan waktu hilang ini memang ini rata-rata dari titipan ya memang termasuk yang ada di sini semua. Nah, termasuk terwaya yang punya. Ini dulunya penuh Pak. Ini semua. Sementara ini baru 6 yang pulang. Nah, ini yang 11 sampai sekarang belum. Berbagai kumpulan auranya itu saya melihat sosok laki-laki apa ya? Laki-laki berwibawa. Ini jenggotnya agak runcing ini, tapi dia seperti ini Pak. Seperti menaungi jadi, semua ini. Merangkul. Iya, berbagai. Dan ini kumisnya sih sedikit. Tapi ini kayak janggut tipis gitu dan Pak dia memakai sorban hitam nih Pak. Pak, kalau makam Arung Binang di mana Pak? Boleh kita ke sana? Ya, makanya siap. Nah, pemirsa kita sekarang menuju ke makam Arung Binang. Joko Sangkrip itu kok sampai dapat gelar Arung Binong tuh gimana Pak ceritanya? Karena kepandaian mereka bisa termasuk bisa menumpas berandal-berandal ya. Nah, akhirnya dijadikan kepala keamanan. Ya, keamanan itu. Karena dia akhirnya meningkat dalam prestasinya bukan oleh raja untuk menempati Kebumen dengan gelar Arung Binang. Saking apa? Itu ya visualnya oleh lukisan kampas oleh misteri. Kayak gitu terus Mister Tukul jalan. benar-benar misteri.
Jadi orangnya tidak ada tapi lukisannya langsung sudah jadi. Nah, luar biasa sekali. Nah, kita akan membahas dulu yang pertama ini, Pak. Kalau pusakanya, Ji. ini regol. Ini bisa mencakup semua yang ada di situ. Ada pusakanya kan banyak. Itu yang saya lihat tadi, betul. auranya itu saya lihat yang dia Iya. Kalau yang ini, Pak. Ini yang Bumi Kirjo ini kalau salah. Mungkin dia baru mungkin main silaturahmi. Karena di sini kan anak-anak. Iya. Kalau yang ini memang kebetulan baru lihat ini dari pusakanya ini. Pusakanya ya. Tadi saya lihat yang lari ke arah lewat sana tadi. Iya. Jawa Sanggrek masih timur. Dia tuh masih bergas lah itu ya. Iya, Habis itu dia tuh mengelana Muslim ya orangnya. Oh, tergigas gitu ya. Pak, kalau begitu saya ngucapin terima kasih atas waktunya. Mbak Rida, kita akan melanjutkan lagi ke penelusuran di tempat yang lain. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Ini di mana sih, Mas? Ini kok banyak genteng ya? Oh ya Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Aku merinding aja kamu. Ini merinding aku. Ini apaan sih? Itu Mas banyak sekali perempuan, cewek-cewek ya Mas ya? Di gedung itu ada satu, dia rambutnya panjang, menghadapnya ke samping seperti ini karena rambutnya jatuhnya ya nggak tahu laki atau perempuan ya. Nah ya kalau yang di situ tadi yang di dekat genteng itu saya lihat perempuan juga, tapi dia duduk, cuman bergeser. Nggak suka tatapannya Mas? Iya, nggak suka. Pabrik genteng di Desa Kedaung, Kecamatan Pejagoan ini merupakan salah satu pabrik tertua di Kebumen. Bangunan yang berdiri sejak masa penjajahan Belanda ini hancur di tahun 40-an akibat perang. Hal tersebutlah yang membuat pabrik ini berhenti beroperasi selama puluhan tahun. Meski saat ini pabrik genteng mulai berproduksi kembali, akan tetapi sisa-sisa kekosongan gedungnya masih tersisa. Tempat ini dipercaya banyak dihuni oleh sosok dari dunia lain yang memiliki wujud menyeramkan. Jam 6 lah, maghrib lah. Di sana itu lihat perempuan pakai kerudung biasa, pegang golok kayak gini. No, saya kan baru di sini kerja di sini dampak itu apa? Lihat anak-anak kecil. Anehnya, sosok perempuan yang kerap kali merasuki warga selalu membuat orang berjalan lumpuh dan berbicara gagu. Saya habis dari rumah bapak saya, itu habis sholat maghrib lah, dekat tiang listrik. Saya itu ada seorang perempuan pakai kerudung, yang di situ itu memang ada yang kerasukan dulu itu, yaitu yang susah diusirnya itu kakinya itu nggak bisa jalan. Orang Jawa itu ngomong itu lemper gitu. Kalau suruh perginya itu dia itu memang yang paling susah. Dia itu cuma nggak bisa bicara tuh, gitu. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di Desa Pejagoan, Kebumen. Apa Mbak Rida yang dirasakan? Saya lihat ada beberapa perempuan, satunya lagi, ya itu satunya lagi sosoknya sedih sekali dan ada yang jahil. Mbak Rida tadi di situ kaget itu yang mau mendekat ya? Ya. Matanya merah mencorong mendekati Mbak Rida nih. Sosok yang sedih itu di mana posisinya? Di situ, di atas genteng sini. Yang dari atas itu yang saya paling kaget karena dia terbang. Assalamualaikum. Kejadian mistis apa yang Pak Koribun pernah lihat dan pernah menyaksikan sendiri nih? Ada anak kecil. Ada anak kecil. Terus? Perempuan Ya kalau yang perempuan saya memboncengkan itu di tepi jalan-jalan.
kayak Soalnya nggak mau gini kan. saya susah ya neranginnya tuh kayak bentuknya tuh kecil ya, maksudnya kayak muka alien gitu, tapi dia nggak muda gitu. Saya tapi nggak ngerti bahasanya. Berarti yang ini aja. Mumble gitu. Itu yang ini yang gagu. Gagu. Ya. Dia jatuh berkendara, dia jatuh dari motor. Itu jatuh, waktu aku ditanya, dia ditabrak atau tidak, yang keluarnya nangis terus. Cuma saya pasti kecelakaan, dan itu katanya dulu di belakang situ ada seperti jalanan, ada sawah gitu Pak. Ada yang di sini. Ini yang lumpuh itu, orangnya lumpuh, jadi nggak bisa jalan. Karena jatuh itu mungkin? Ya nggak tahu itu yang udah pernah ngerasukin orang itu, dia itu lumpuh, ngesot gitu jalan. Nah, pemirsa, kita akan menuju ke penelusuran selanjutnya. Ya, monggo Pak. Itu ada makhluk, ini seperti manusia rambut tapi kayak kena uli gitu. Matanya merah. Nah, jadi ini seperti oli semua gitu. Nah, terus di sini ini sering perempuan itu jalannya tuh, maaf Mas Teguh ya, ini semper gini. Ini sering di sini. Nah, terus yang di sebelah sana itu perkampungan jin. Anak-anak kecil gini sering lari jalan tuh. Mbak Lia mungkin apa yang dilihat? Kalau dia sih lebih ngerangkain apa ya, dinding ke badan dari yang aku masuk ke sini, terus di sebelah sini lebih kuat lagi. Posisi berdiri sini juga kayak akunya juga rada kayak ngerasa kayak gelisah. Sekarang kita akan melihat sketsa Mr. E yang tadi visualkan melalui kanvas lukisan. Di atas. Iya. Ini yang di atas itu ya? Iya, yang aku. Pemirsa, berarti yang dilihat Mbak Ida di atas tuh ini. Terus yang ini juga dilihat yang katanya kayak alien itu ya? Ini wujudnya ini sebenarnya bukan penuh genderuwo Mas Tukul. Iya. Ini sejenis genderuwo, cuma dia dimensinya lebih atas lagi gitu. Di atasnya lagi. Dia tempatnya di belakang ini pohon pisang ini perkampungan juga, banyak pocong juga di sana. Kalau begitu Pak Karibun, saya ucapin terima kasih. Nah, pemirsa Mr. Tukul Janjan dimanapun Anda berada, ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Janjan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Janjan di tempat yang berbeda, yang pastinya budayanya, wisatanya, maupun misterinya serta mitos-mitosnya. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. syuting sepertinya ada sosok yang menempel di tubuh Lia Amelia. Apa yang terjadi dengan Lia Amelia, pemirsa?
si Mbak dia terkena yang di sana. Nah, dia merasa terganggu mulai tadi. Tapi saat ini dia terusik. Mungkin ya merasa dunianya biasanya tenang-tenang, sekarang kok rame gini. Akhirnya dia nggak terima. Tapi alhamdulillah sekarang sudah hilang yang ada di bawah. Bisa dibilang ada dari sana. Saya tadi pada saat keluar saya coba kembalikan ke tempat asal karena dia merasa terganggu. Memang agak susah juga tadi, memang perlawanannya cukup kuat. Ya, sangat kuat kan tadi dibilang seperti tadi. Tapi alhamdulillah dengan kekuatan Allah kita bisa mengembalikan ke tempat. Semoga dia tidak mengganggu lagi. Aku ngerasain energi negatif yang aku rasain sangat kuat. Aku jadi kayak bawaannya kayak gelisah, kayak nggak tenang gitu aja. Diri, mari. Lebih baik kita meninggalkan tempat ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.